Oke, di 2 minggu yang lalu, gue udah pernah bikinin segmen nyari mengenai film terbaik di tahun tersebut, yaitu tahun 2000 sampai 2004. Jadi kita selalu bikin segmen nyari itu 2 minggu sekali ya. Itu movie of the year, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Nah, untuk segmen nyari kali ini, kita bakal bikinin ke kalian tahun 1990 sampai 1994. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua ya, ini bener-bener Skui Nonton, Skip Blow On nih, karena kita bakal rekomendasikan kalian ini ya, film-film dari zaman dulu, meskipun ini belum terlalu jadul amat sih ya. Kalau kalian nanti request lagi, komen-komen film yang lebih jadul lagi, kemarin tau nggak? Kan gue bilang request kalian kan, bebas kalian mau tahun berapa sampai tahun berapa, pokoknya 5 tahun, 5 tahun. Ada yang request, bang, film 1600 sebelum Masehi. Anjing lu. Zaman Nabi Musa, bos. Ada dokumenter. Iya, gue udah bilang, oh itu dulu Mumi The Rise of Ramses III. Ya udah, oke, kalian gue lagi-lagi nih ya, gue minta kalian tulis di bawah nih kolom komentar. Karena gue bikinin yang kali ini 1990 sampai 94 itu karena gue lihat terlalu banyak yang beda-beda gitu. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang tahun ini. Jadi kalau misalnya udah ada yang banyak nih, mintanya tahun ini semuanya kayaknya banyak nih, nah baru gue buatin yang itu gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, gue pengen rekomendasiin kalian sebuah aplikasi keren kalau buat kalian khusus yang ngerasa dirinya miskin gitu ya, ngerasa kere, kagak punya duit buat beli Disney Plus atau Netflix atau beli tiket di bioskop. Nah, lu cek aja link yang gue taruh di bawah ini Fit Now nih, aplikasi keren buat nonton gratis tis. Oke? Ya, tinggal cek. Dan kita balik lagi di segmen nyari Ngelantur rekomendasi. Oke, seperti biasa setiap tahun yang gue bakal kasih tahu itu bakal gue kasih tau honorable mentions dulu, 4 film baru nanti film terbaik ya. Jadi kayak 5 film gitu ya. Kita langsung mulai aja di tahun 1990. Ya, ini film-film keren-keren semua, jujur. Yang pertama gue masukin, ini mungkin kalian gak bakal nyangka gue bakal masukin, yaitu Edward Scissorhands. Ini film romance yang paling absurd yang pernah ada, karena balik lagi kalau kalian lihat sutradaranya adalah Tim Burton dan siapa karakter utamanya? Johnny Depp. Dan kalian tahu sendiri kalau misalnya Johnny Depp dikombinasikan dengan Tim Burton, apa yang terjadi? Udah kemungkinan 80% absurd di filmnya. Selanjutnya, nah ini baru film keren nih, Godfather 3. Ya, gue tahu memang ini sebenarnya trilogi film terbaik yang pernah ada, cuma film ketiganya ini yang paling kurang, agak jomplang sama film pertama, film keduanya. Tapi tetap aja sejelek-jelek Godfather 3 masih cukup bagus untuk di tahun 1990. Dan selanjutnya gue masukin ini versi KW-nya kali ya, bukan versi KW-nya sih sebenarnya, ini versinya Martin Scorsese ya. Dibilang sebagai masterpiece-nya Martin Scorsese, yang menurut gue sebenarnya ada sih film yang lebih bagus dari ini, cuman buat tahun segini ini keren banget memang, Goodfellas ya. Dan selanjutnya lagi gue masukin Dreams karya Akira Kurosawa. Ini film menurut gue jarang ada yang tahu, kecuali bener-bener yang mungkin perkuliahan film mungkin bakal tahu nih film Dreams nih. Akira Kurosawa ini salah satu filsufnya perfilman, dunia perfilman. Semua formula-formula film yang ada saat ini itu kayaknya banyakan tuh terinfluence lewat si Akira Kurosawa. Termasuk Dreams yang sebenarnya dia udah umur 80 tahun baru buat film ini ya. Martin Scorsese main di film dia bahkan. Keren ya. Maksudnya ini film yang agak aneh sebenarnya karena ini mimpinya dia. Jadi dalam film ada 8 mimpi dia. Jadi 8 kayak series gitu ya. Dan salah satu yang paling gue suka tuh The Tunnel, kalian bisa cek tuh. Cuma 15 menit kok, karena satu kan mimpi tuh. Kalian bisa cek. Tapi dari semua film-film keren tadi ya, ini mohon maaf nih pasti banyak yang bully gue karena ini film-film ada Godfather 3, Goodfellas, Dreams gitu. Gue masukin Home Alone. Pasti kalian tidak menyangka kan, tapi pasti banyak yang nyangka juga karena mungkin banyak juga di antara kalian yang tahu film Home Alone pasti tahu, tapi nggak tahu film tadi ya. Cuma kenapa nih? Kenapa bang lu tega-teganya bang Godfather 3 sama Goodfellas dikalahkan dengan Home Alone si bocah Colin McLean ini ya? Aduh, Colin McLean siapa itu ya? Namanya ribet juga. Cuman ya menurut gua pure karena apa ya istilahnya, kayak ini setiap tahun, setiap akhir tahun, setiap liburan, setiap Natal pasti ada film ini ditayangkan dan semua orang pasti pernah nonton film yang semua keluarga itu suka gitu. Jadi menurut gua ikonik banget, pionir dari semua film-film liburan yang ada, dan bahkan dari semua film-film prank yang ya lu lihat trik-triknya si bocil ini dalam mengalahkan dua
Ya, ini si Joe Pesci ini main di Godfather loh padahal ya. Cuman di sini dia jadi orang-orang komedi kayak gini keren juga di sini ya. Gila juga. Nah, makanya gua ngerasa ini film komedi family friendly yang bisa ditonton sama siapapun, dimanapun dan kapanpun gitu. Dibandingkan film-film berat tadi memang yang terbaik juga sih. Cuma sorry, mohon maaf ya, Home Alone tuh terlalu berkesan di hati, terlalu membekas. Dan secara soundtrack itu John Williams kayak nggak ada obat banget, men. Kayak ya lu tahu kan ya lagu-lagu ini kalau lu gini, lu dengerin lagu ini ya, lagunya soundtracknya Home Alone itu ya. Somewhere in my memory itu kayak lu bakal langsung ada kesan nostalgia gitu. Langsung balik ke masa lalu, masa indah, masa kecil kita gitu. Kayak ini film yang bisa merasuki hati dan itu menurut gua adalah parameter sebuah film terbaik yang tidak dimiliki oleh Godfather 3, Goodfellas, dan lain-lain. Memang dari segi teknis yang memang kita nggak usah debat lagi. Tapi ini dari segi emosi, great job. Dan kita langsung lanjut lagi di tahun 1991. Yang pertama gue masukin Hook. Ini Steven Spielberg lagi Steven Spielberg terus gue ngomongin ya, karena memang itu salah satu saudara terbaik. Ya, Hook berbicara mengenai Peter Pan yang sudah tua, diperankan oleh Robert Williams, the one and only. Ketika Peter Pan udah melupakan masa lalu dia ketika dia menjadi Peter Pan gitu ya. Dan akhirnya karena anaknya diculik sama si Kapten Hook lagi, akhirnya dia terpaksa menjadi seorang Peter Pan lagi ketika umurnya sudah tua gitu ya. Keren banget. Beauty and the Beast. Film Disney, keren banget. Animasi, ya semua orang juga tahu lah Beauty and the Beast, siapa yang nggak tahu. Selanjutnya gue bakal masukin Europa. Ini mungkin jarang ada yang tahu, tapi film mengenai lagi-lagi Holocaust ya. Kayaknya kalau ada film-film Holocaust pasti masuk ini. Karena nggak tahu kenapa kalau film-film mengenai Holocaust itu selalu bawaannya dramatik banget dan dibuat semaksimal mungkin gitu pembuatan filmnya. Selanjutnya gue masukin Terminator 2 alias Judgment Day ya. Kalau lu kayak action, wah langsung Terminator 2 bos. Action, wah Terminator 2 pasti tuh. Karena memang dibandingkan Terminator 1 yang lebih lebih ke slasher gitu ya filmnya. Terminator 2 ditingkatkan lebih jauh sama si James Cameron, gila. Jadi kayak bener-bener gila, masif banget, semua ditingkatkan secara action, secara kegilaan, secara visual effect di tahun segitu emang gila banget, men. Tapi bakal gua masukin film terbaik di tahun 1991 adalah The Silence of the Lambs. Yap, gue udah sering bahas di channel Ngelatur ya beberapa kali ya gue bahas karena ini memang film yang salah satu film terbaik menurut gue ya ini. Bahkan ini kalau ini kan gue masukin dibanding thriller gue lebih kategori horor loh. Kenapa horor? Karena ya kalian tahu kan ini karakter utamanya siapa? Hannibal Lecter, Dr. Hannibal Lecter yang memang ini sebenarnya film kedua sih jatuhnya. Karena di sini si Hannibal Lecter-nya itu udah di penjara ya. Dan karakter utamanya itu si Clarice Starling ya, agent FBI yang disuruh menginterogasi dia karena ada villain baru nih. Ya, ada villain baru dan dia disuruh kayak minta wejangan dari sepuhnya nih, sepuh villain yang lebih gila lagi yang di penjara, yaitu si Hannibal Lecter-nya gitu. Tapi malah si Hannibal Lecter berhasil keluar nih di film ini, diperankan oleh Anthony Hopkins yang aktingnya stand out banget, dewa banget, lu gila. Ini makanya gue bilang kan ini film horor, tapi tidak ada setan-setanan bos. Lu kalau ngelihat di scene-scene awal kayak pas misalnya Agent Sterling cuman interogasi nih si Hannibal Lecter di penjara kan ada kaca tuh ya kan di penjara. Lu bisa lihat dari penggunaan angle kamera di close up ya sama sutradaranya ini si Jonathan Demme ya gila banget itu. Lu dikasih close up mukanya si Anthony Hopkins actingnya ketika dia kita di situ langsung jadi si Agent Sterling sih gitu. Langsung berasa bangsat nih orang. Ya, kita langsung kerasa memang si Dr. Hannibal Lecter ini punya semacam ilmu penekanan saraf gitu ya. Ya gue udah pernah bilang tuh. Makanya gue waktu itu kan pernah bikinnya ya Mel nyari villain terbaik. Hannibal Lecter gue masuk top 3 kalau nggak salah kan. Nah, bisa dicek nih videonya nih, nyari villain terbaik. Hannibal Lecter gue masukin karena memang dia punya sosok karakter yang bisa mengintimidasi lawan-lawannya. Bahkan dia memang jenius banget lewat psikologis. Dia master of psychology, man. Gila. Ya, kalau dibandingin sama siapapun kalau mau masalah psikologis, dewanya dia. Ya lawan bisa kayak kehipnotis lah lewat mukanya dia, cara dia ngomong, cara tutur kata dia yang memang luar biasa jenius. Dan lu bisa lihat di akhir film plot twist-nya.
Oh kita edit kan, lu juga pasti gila kan lihat itunya ya. Kayak ayolah, itu plot twist. Nah kalian bisa nonton sendiri lah plot twistnya kayak gimana. Kalau kalian belum nonton The Silence of the Lambs itu wajib banget ya. Tenang aja nggak ada setan, tapi memang menakutkan tanpa setan bos ya. Waduh gila, lu harus lihat plot twistnya itu ngeri banget ya. Kita langsung lanjut lagi di tahun 1992 ya. Film pertama bakal gua masukin the one and only A Whole New World. Lagu apa? Iya betul, Aladdin sebagai honorable mention pertama ya. Salah satu masterpiece Disney, masa gue nggak masukin? Ya ini tahun 1992 kalau kalian baru tahu nih yang versi klasik ya, bukan Aladdin yang live action. Lagi-lagi nih, ini pasti Gen Z taunya yang live action doang gitu. Ya nggak usah ditanya kenapa bang, kenapa lu masukin? Lu berarti tolol lu kalau misalnya bilang kayak gitu ya. Selanjutnya gue bakal masukin film biopik Malcolm X ya. Sosok aktivis HAM Afrika Amerika yang memang memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam ya, seorang muslim yang benar-benar direspek banget, salah satu yang the greatest lah, tokoh-tokoh the greatest lah di masanya gitu. Dan lu tahu sendiri matinya kayak gimana, dibikin film biopiknya dengan sangat-sangat menurut gua epic, diperankan oleh Denzel Washington. Itu gila banget sih dia jadi Malcolm X ya. Selanjutnya mungkin gua masukin A Few Good Men ya. A Few Good Men itu juga cakep banget buat di tahun itu, gak jarang ada yang tahu. Dan Chaplin bisa juga gue masukin ya, Chaplin yang diperankan oleh RDJ ya. Kalian mungkin taunya cuma RDJ sebagai Tony Stark, tapi dia di situ pernah main sebagai Chaplin dan masuk nominasi Oscar bos ya. Ini RDJ sebelum karakternya jadi si Tony Stark gitu ya, sebelum dia memang main film apapun jadi Tony Stark gitu ya. Jadi Chaplin jago loh dulu, gila nominasi Oscar ya. Tapi ya ini mohon maaf nih ya, di tahun 1992 meskipun tadi ada Aladdin yang gue tipis-tipis nih gue mau masukin, gue bakal masukin Reservoir Dogs. Ya, gua tahu mungkin banyak di antara kalian yang kaget karena pasti banyak yang tidak tahu film ini ya, kecuali Anda adalah penggemar Quentin Tarantino seperti saya ya. Kalau Anda penggemar Quentin Tarantino pasti tahu film yang satu ini. Selain film-film kayak Kill Bill lah, Django Unchained atau Hateful Eight, itu ya ini salah satu masterpiece-nya dia. Menceritakan apa bang? Menceritakan 6 orang kriminal nih seperti di posternya. Dan ini seperti ciri khas kebiasaannya Quentin Tarantino. Apa yang dilakukan terhadap sequence-nya? Dia bullshitin 8 sequence, dia bikin aja sequence sendiri, ya. Dimana yang biasanya mungkin dia bikin part 1, part 2, part 3 di otak-atik, tapi di sini dia mungkin lebih fokus ke karakter-karakter ini. Jadi ada 6 karakter, dan karakter-karakter ini kan sebenarnya nggak dikasih nama aslinya ya. Jadi dikasih cuma Mr. Brown, Mr. White, bukan Mr. White yang itu. Ada Mr. Orange, Mr. Pink gitu ya. Nah, itu dikasih POV dari Mr. Brown. Cerita yang ini dulu, baru yang ini, baru yang ini. Nah, sebenarnya itu semua apa ya, menggabungkan sebenarnya ada satu cerita utama yang pengen dikasih tahu sama Quentin Tarantino, yaitu mengenai 6 orang kriminal yang pengen ngerampok perhiasan, Pak. Nah, ketika dia ngerampok perhiasan, tapi malah kayak dijebak gitu. Malah tiba-tiba ada polisinya dalam sekejap, terus ditembak-tembakin gitu. Terus pada kabur orang-orang kriminal ini. Nah, sepanjang film ini Anda bakal merasakan ya cuma mereka salah-salahan gitu, kayak anjing lu ya, lu pretsnya gitu ya, apa sih istilahnya, pengkhianatnya ya, lu pengkhianatnya ya. Dan itu benar-benar dieksekusi dengan baik dengan kekuatan utama Quentin Tarantino, apa itu? Dialog. Ya, itu bener-bener ya, mungkin kalau buat lu pada yang nggak suka dialog ya mungkin nggak bakal suka film-film Tarantino, tapi gue yakin ya, maksudnya orang yang nggak suka pun lu bakal bisa terpana dengan dialog-dialog yang dikasih di Tarantino. Dan gue yakin ya, gue nggak baca sejarah mengenai Reservoir Dogs ini filmnya, tapi entah kenapa ya, kayaknya ya Quentin Tarantino di sini terinfluence lewat filmnya 12 Angry Men. Feeling gue, karena lu bakal ngerasa di sini bakal ada satu momen di gudang di mana mereka salah-salahan gitu ya. Itu kan langsung teringat sama 12 Angry Men kan. Dan itu lama loh, dialog doang di situ. Bener-bener satu ruangan gitu. Cuman bedanya dia di sini di elevate. Nah, di main diacak-acakin timeline-nya, dan jadi ketika perampokan, kegiatan asli pas perampokan ketika ada polisinya, itu bener-bener baru ditaruh di akhir scene-nya. Gitu, baru bikin, oh ternyata kayak gini, dan itu enaknya Tarantino. Dan balik lagi, kekuatan utama Tarantino apa? Darah nih, selalu dimainin ya. Wah gila, darahnya di mana-mana bos, tembak mana, wah. Nah akhirnya juga lu bakal kena plot twist, ternyata di antara mereka pengkhianatnya adalah, nah lu tonton sendiri, itu bener-bener seru banget buat diikutin. Dan Tarantino juga di sini, kalau nggak salah main ya dia di sini. Nah nih si Tarantino nih, dia jadi salah satu 6 orang kriminal yang matinya paling pertama. Mungkin karena ya dia bukan aktor ini ya, fokus di aktor ya, jadi dia mati pertama ya. Main-main aja. Ya main-main aja di sini, tapi emang ya oke lah, meskipun kalau di compare sama yang lain emang aktingnya jelek sih. Tapi dia otaknya dia bos ya, Tarantino. Oke, lanjut lagi.
di tahun 1993. Jujur nih, ini gue mau jujur-jujuran ya. Gue bukan ahli dalam film, gue bukan orang yang kuliah dalam bidang perfilman. Jadi gue ada batasnya. Dan gue jujur untuk tahun 1993, dikit banget film yang gue tonton. Ini jujur-jujuran ya. Nih ya, gue cuma nonton itu ya, ini tapi gue gak masukin ya, ini yang gue gak masukin ya. Itu Free Willy ya, itu ada bocil. Lu tau? Lu tau? Paus kan? Iya, Paus Pembunuh. Lu bagus ya? Lu giliran film kayak ini, lu tonton deh. Ini tahu. Ya, Free Willy, cuman gue gak masukin karena menurut gue banyak biasa aja sih kalau buat gue ya untuk ya family ya, tapi kalau bilang terbaik gitu enggak lah. Ya terus ada The Firm ya, ini filmnya Tom Cruise juga, menurut gue ya standar aja, jadi gue nggak masukin di ini. Jadi sorry ya, ini untuk khusus 1993 gue bakal masukin top 3 doang. Maksudnya film-film lain nggak, ya mungkin gue bakal masukin, yaitu pertama Philadelphia, di mana Tom Hanks sama Denzel Washington, dua aktor paling berbakat di dunia, salah duanya ya maksudnya, itu digabungkan menjadi satu, jadi film yang keren banget ya, Philadelphia. Dan aduh, ini sorry ya, ini pasti gue dibully nih karena gue taruh ini cuma di honorable mentions, Schindler's List ya. Ya gue tahu ini film salah satu, bang ini film terbaik sepanjang masa bang, ya oke lah buat lu pada, buat gue juga, cuman ada satu film yang menurut gue jauh lebih di hati gue gitu sebagai yang terbaik. Ini bukan favorit ya, ini terbaik buat gue ya. Ya kalau mau ngomongin Holocaust, ya Liam Neeson sebagai situ gila dengan visual hitam putih, dengan bocil yang warna merah, ya kesedihan, dark semua dari Steven Spielberg. Steven Spielberg sih yang gila, lu bayang Steven Spielberg bikin film family bisa, bikin film kayak gini juga bisa gitu, film Holocaust gitu. Dan mau tahu epicnya apa? Film terbaik yang bakal gue taruh di 1993, Steven Spielberg juga bos. Yaitu apa? Jurassic Park. Ya, gue ada sering bahas film ini juga karena ini film yang paling legend gitu, paling ikonik, bahkan bukan di masanya doang, di masanya itu terobosan luar biasa gila sih ya tahun 1993 ya. Tapi sampai ke saat ini pun ya, lu mau bikin franchise Jurassic sampai Jurassic World bla bla bla, ada cewek nggak jelas itu dengan Chris Pratt dan bla bla bla, tiba-tiba lu bisa masukin Indominus Rex apa nggak jelas, tiba-tiba lawan T-Rex kombinasi lawan Raptor gitu, gabung lawan, lu udah kayak kaiju bos, ini bukan dinosaurus lagi gitu ya. Tapi lu kalau mau ngomongin dari seluruh franchise Jurassic World, Jurassic Park gitu ya, nggak ada sih yang bisa nyalahin ini, kagak ada. Ini tuh, aduh, ini perfecto Mamma Mia Lezato mampus to Agustino. Apa itu? Ya, ini bener-bener, ayolah, aduh, kayak nih, mau gue breakdown dari manapun, semuanya perfecto Mamma Mia Lezato gitu. Jadi kayak dari segi karakterisasinya Dr. Alan Grant sebagai seorang peneliti dinosaurus, dari segi penceritaan, lu bayangin, kita kan di sini harus diperlihatkan, kita harus believe gimana caranya dinosaurus bisa hidup lagi. Itu kan penting. Apalagi gini loh. Gue tahu lu buat bocil-bocil lu ya zaman sekarang gitu mungkin nggak terlalu impress. Kenapa? Karena lu udah kebiasaan dicekokin sama CGI terkeren di masa kini. Gue juga tahu bos. Gue tahu CGI Avatar tuh kayak gimana. Gue tahu CGI Infinity War kayak gimana. Tapi ya itu udah teknologi zaman sekarang. Lu bayangin 1993 tidak ada teknologi sebegitu, tapi kita bisa percaya ada dinosaurus. Itu kan amazing man. Dari penceritaan, pakai in media res ketika mereka masuk ke sebuah wahana, dikasih lihat animasi gimana caranya, nyamuk gigit dinosaurus pada zaman dahulu, terus DNA-nya nyamuk membeku di getah pohon ya kan, abis itu nyamuknya masih diekstrak DNA-nya dipakai buat dinosaurus cloning. Logic science itu kayak tahun segitu loh. Dan ketika dinosaurus visual effect tahun segitu, itu keren banget. Dan apa yang bisa bikin kita lebih gila lagi dengan visual effect-nya? Musiknya, ini John Williams lagi. Emang John Williams sama Steven Spielberg tuh kalau dikombinasiin itu udah kayak kenikmatan surgawi gitu. Ya. Na 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 na. Pas Brontosaurus itu, bukan Brontosaurus tuh ya, yang leher itu. Bukan. Ada Apatosaurus kalau nggak salah ya. Itu kan jenisnya mirip-mirip tuh ya. Ya, tapi pas dia mau makan pohon itu pas berdiri, itu kemegahan itu, keindahan itu yang T-Rex-nya juga visual effect gila banget ini T-Rex yang pas adegan ini, yang pas hujan-hujan malam-malam, lu bayangin lagi naik wahana, macet, kayak rusak, ada yang rusakin gitu, ngehack, trailingnya dapet, horornya dapet, tapi keindahannya juga dapet. Udah lah ya, cukup lah ya untuk 1993 ya, meskipun gue gak, ya film-film yang gue tahun 1993 tuh gue kurang, sorry ya, ini mohon maaf, ini gue bukan Wikipedia film, jadi
Karena gue juga lahirnya tahun 2001 gitu, jadi ya gue cuma nonton beberapa doang ya, 19 menit. Tapi tenang. Kita masuk di tahun yang paling anjing. Ini 1994 is the man. 1994 nih, anjing. Ini gue inget lagi 1994 nih, film apa yang gue udah pernah nonton. Wah, bangsat. Gue ketemu, anjing, oh iya ini. Bangke, ya. Kita masuk ya. Menurut gue, ini kayaknya bisa gue bilang sebagai tahun terbaik dalam sepanjang sejarah perfilman. Mungkin nanti kita kapan-kapan kita bikin, kalau udah selesai semua tahun kali ya, kita bikin yang nyari champion of the champion. Yang tahun segitu king of king gitu. Nanti kita buatin. Tapi kayaknya 1994 auto menang sih, karena lu lihat ya. Nih, gue bacain ya 1994 ya. Yang pertama, Shawshank Redemption. Nih, ini lu nggak usah tanya lagi kenapa ini film terbaik, karena lu lihat aja di IMDb ini nomor 1, bos. IMDb nomor 1. Jadi ya mengenai Andy Dufresne, orang yang sangat jenius tapi dimasukin penjara padahal dia nggak bersalah ya, sama Morgan Freeman pada saat best acting-nya, meskipun sama The Seven juga keren juga sih. Gila, itu keren banget ya Andy Dufresne perjalanan, terus ketika dia keluar dari penjara lolos, gimana caranya dia menggali demi sedikit dengan martil itu. Mind blowing. 1, Shawshank Redemption ya. Kedua apa? Forrest Gump, bos. Forrest Gump ini bisa gue bilang top 5 film terbaik sepanjang masa menurut gue kali ya. Bodoh amat ya yang bilang gak suka sama... Nih, sorry ya Bang Eka ya. Bang Eka dari Keramax nih ya. Gue pernah ngobrol sama Bang Eka. Bang Eka itu kurang suka sama Forrest Gump. Ya, itu selera. Tapi kalau buat gue... mohon maaf nih, kalau buat saya nih, Forrest Gump itu... Gini, kan film terbaik menurut gue itu kan paket komplit ya. Artinya itu kayak... Ini film ada, semua yang gue pengen ada. Lu mau apa? Lu mau sedih? Ada. Ketika Forrest Gump yang polos itu sama pacarnya itu yang ditai-taiin gitu, tapi dia tetap mau perjalanan hidup dia. Ketika dia punya temen yang jualan udang itu yang lucu itu, ketika dia mati di peperangan, sedihnya mau nangis, lucunya komedinya ada tuh, temen yang bibirnya begitu ngakak. Forrest Gump juga random banget gitu, tiba-tiba main jago main pingpong, tiba-tiba atlet lari lah, actionnya ketika perang ada. Story-nya juga dirangkai sedemikian bagus, development karakter Forrest Gump yang dikira tolol gitu, ternyata dia bisa mainin semua. Ini kayak film, ya ini jujur ya, ini gue jelasin segini panjang, ini padahal bukan Champions ya. Ya, Forrest Gump. Belum, ini lagi nih, siap-siap lo ya. Ya, masih ini, oke. Ace Ventura, mungkin baik yang nggak tahu, tapi ini menurut gue salah satu yang terbaik. Filmnya Jim Carrey, dan menurut gue ini adalah film terbaiknya Jim Carrey sih. Kalau ngomongin komedi, mau ngomongin Jim Carrey, ya Ace Ventura jawabannya. Bahkan The Mask juga tahun ini kalau nggak salah. The Mask yang topeng hijau itu Jim Carrey juga yang benar-benar dia bisa mengeluarkan ekspresi tergilanya dia. Jim Carrey itu The Mask, Ace Ventura. Tapi Ace Ventura yang menurut gue paling gokil. Bahkan, aduh ini mungkin gue sebutin lebih dari 5, oke lah ya, nggak apa-apa ya. Ada Drunken Master, lu mau dari luar negeri? Drunken Master, ini bukan Hollywood, Cina bos ya. Jackie Chan, segila apa lo di Drunken Master? 2 ya, Drunken Master 2 ya. Mau tahu apa lagi? Lu kalau mau ngomongin, tadi kan live action animasi juga gila. Lion King bos. Tuh, gue sih, jujur, Lion King sama yang film pertama itu, gue udah kayak, anjing, gue mau yang masuk ke mana? Cuman karena gue udah sering jelasin Lion King, ini cuman karena itu ya. Alasannya cuma karena gue udah sering jelasin Lion King, makanya gue tapi malah tipis-tipis banget gitu kayak. Soalnya ini animasi sama live action, jadi kayak nggak comparable lah gitu ya. Tapi Lion King itu animasi terbaik sepanjang masa sih kalau buat gue. Nggak usah kita debat lagi ya, Lion King gue udah berkali-kali jelasin. Tapi Champions of 1994 adalah Pulp Fiction. Iya, ini film bisa gue bilang adalah karya terbaik dari Quentin Tarantino sebagai sutradara favorit gue, jujur aja. Mungkin ini gini nih, 1994 ini film, ini tahun yang kan gue udah bilang gila. Jadi kayak lu mau pilih apapun itu bebas gitu. Jadi kayak ini udah mau pilih Forrest Gump atau mau ada yang pasti baik yang pilih Shawshank gitu ya. Ada yang pilih Lion King, ya Lion King pasti banyak. Cuman kayak Pulp Fiction itu menurut gue one of a kind gitu. Gak ada film kayak gini sama sekali di dunia ini. Ya lu mau cari yang mau sampai ke Bollywood, sampai ke India pun kayak kagak ada yang kayak gini bos gitu ya. Tarantino bisa, aduh ya, genius banget. Dia pecah story, dibikin jadi 3 bagian yang benar-benar nggak nyambung, men. Lu bisa lihat di satu bagian cerita mengenai Jules sama si Vincent gitu ya. Jules itu si Samuel L. Jackson dengan adegan ikoniknya ketika dia nembak in the name, yang dia ngomongin baca ayat Alkitab itu ya. Terus cara dia makan burger, a big kahuna burger. Ikonik banget gitu ya. Itu baru satu cerita di mana dia mau mengambil sebuah koper kan.
ya kan? Karena diambil tuh sama bawahannya si Marcellus gitu. Nah, di cerita yang lain kita dikasih lihat cerita mengenai si Butch ya. Butch ini seseorang petinju yang ya dia sebenarnya lagi diskusi sama si Marcellus nih, sama si bos mafia ini yang memang disuruh dia kayak disuruh ngalah gitu ya di situ ya. Tapi dia malah di situ menangin gitu. Terus dia kabur gitu ya. Terus dia kabur, duitnya dibawa sama si Butch, dan ya si Butch dikasih tahu ceritanya tuh mengenai si Butch. Habis itu di bagian ketiga lu bakal dikasih lihat mengenai Marcellusnya. Gitu. Ternyata si Marcellus nanti di akhir lu lihat di esek-esek gitu ya, sampai diselamatin sama si Butch gitu. Jadi kayak 3 part yang berbeda. Ternyata kalau lu nonton sampai akhir lu baru bisa ngerake, oh ini maksudnya si Tarantino gitu loh. Menurut gua keren banget dan banyak banget easter egg yang bikin kita tambah elevate ke movie ini. Kayak contoh si Jules sama si Vincent tuh. Ya, si Vincent Praga itu salah satu partnernya dia. Dimana dia, lu bakal lihat sepanjang film tuh dia kayak duduk di kloset mulu kan. Kayak ke toilet mulu, dia pergi ke toilet mulu, mules mulu. Ya karena dia itu dia tuh kan udah bener-bener apa tuh kalau heroin tuh ketagihan ya, apa sih? Addicted ya, udah addicted sama heroin gitu, bener-bener dia udah kecanduan, kecanduan ribet banget, kecanduan kan ya, dia udah kecanduan sampai udah bener-bener kayak gitu. Makanya salah satu dampak dari kecanduan itu adalah mules gitu. Itu sebenarnya kan secara saintifik ya, makanya dia di sini kelihatan mules terus gitu kan. Nah sampai akhirnya dikasih lihat sampai dia matinya pun mati di kloset bos. Itu kan kayak sebuah penggambaran visual dari Tarantino yang maknanya itu sebenarnya deep banget gitu. Sepanjang film, lu mau dari karakter manapun dikasih development karakter, tanpa itu dibikin narasi yang 8 sequence yang tepat, bener-bener dikusutin gitu. Lu udah benang bagus-bagus, dikusut sama Tarantino. Tapi malah jadi kusutan itu malah jadi menimbulkan sebuah seni yang sangat-sangat masterpiece. Itulah kerennya Quentin Tarantino gitu. Nah jadi kalau misalnya banyak yang bingung, sebenarnya Pulp to Fiction kenapa judul Pulp Fiction sih ya? Pulp itu kan sebenarnya merujuk ke majalah-majalah zaman dulu tuh yang biasa emang isinya cewek-cewek kayak gini tuh, yang biasa yang cewek-cewek seksi itu di depannya tuh biasa, dan cerita-cerita tuh biasa macam-macam tuh, banyak cerita dimasukin di majalah tersebut. Nah itu sebenarnya Pulp tuh. Nah makanya di sini dibikin sama Tarantino dengan cerita yang berbeda-beda, tapi kayak punya satu garis benang merah yang pasti gitu. Nah itu kerennya Tarantino yang menurut gue dibanding film Tarantino yang lain kayak Kill Bill pun yang actionnya gila, yang terbaik sih tetap menurut gue Pulp Fiction. Wah gila, capek banget, gila gue bener-bener kacau nih dari 1990 sampai 94. Kalau kalian pengen rekomendasi film-film dari tahun yang lain, 5 tahun, kalian boleh rekomendasiin mau dari 2010 sampai 2014 atau 15 sampai 2019 ya terserah kalian lah ya. Kalian tulis di komentar tahun berapa yang menurut kalian perlu gue bikin ini. Mungkin itu tahun depan kali kita buat ya, karena ini udah di akhir tahun. Jangan lupa stay tune di Nyari, karena bakal ada series terbaik di tahun 2023 dan film terbaik di tahun 2023 di akhir tahun ini. Sehingga ya ini sebagai penutup terakhir tahun ini buat video-video ngelantur. Jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok. Dan kalau kalian pengen join grup WhatsApp Ngelantur Corps, tinggal join biar kita bisa ngobrol-ngobrol seputar perfilman dan TV series. Kalau kalian pengen beli official merchandise dari Ngelantur, nih ya, keren banget nih, bener-bener baju-bajunya bervariasi, gambar-gambarnya tuh lihat, itu gambar gue yang gambar pakai tangan gue sendiri ya, tanpa ngambil ide comot dari orang lain. Jadi idenya itu mahal banget cuy ya. Kita jumpa di segmen Nyari berikutnya. Bye bye semuanya.